Shalom, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dan hari ini kita masih berbicara tentang ras, etnis, dan gender. Bahan Alkitabnya dapat kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama sampai yang kedua, Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 36, dan Roma pasal yang 10 ayat 12 dan Keluaran 22 ayat yang ke-23. Perhatikan keempat gambar berikut. Ini adalah gambar 4 orang yang merupakan tokoh dunia. Yang pertama adalah Nelson Mandela, Presiden pertama Republik Afrika Selatan setelah rejim apartheid ditumbangkan. Yang kedua adalah Ernesto Cardenal, seorang pastor Katolik dan penyair di Nicaragua yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di masa pemerintahan Presiden Daniel Ortega. Dan yang ketiga merupakan Chiune Sugihara, seorang diplomat Jepang pada masa Perang Dunia yang menyelamatkan sekurang-kurangnya 10.000 orang Yahudi dari pengejaran Nazi di Lituania. Dan yang keempat adalah Hillary Rodham Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Sebelum menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, beliau adalah seorang senator, pengacara, dan istri dari Presiden ke-42 Amerika, yakni Bill Clinton. Jika kita perhatikan dan kita bandingkan, keempat tokoh tersebut memiliki persamaan dan perbedaan khusus dalam ciri-ciri mereka. Kenapa? Karena mereka bukanlah dari suku yang sama, bangsa yang sama, tapi dari suku, dari ras, bahkan agama yang berbeda, namun kehidupannya mampu memberikan dampak yang luar biasa. Hal ini menunjukkan ternyata setiap orang sama di hadapan Tuhan yang akan berkarya, yang akan berbuat bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa melihat ternyata manusia itu terdiri dari warna kulit yang berbeda yang kita sebutkan dengan ras. Berikut kamu bisa baca definisinya untuk boleh kita perhatikan apa itu yang dimaksud dengan ras. Ternyata bukan hanya ras juga, namun kita juga melihat manusia itu terdiri dari etnis-etnis yang berbeda. Etnis kalau kita lihat merupakan pengelompokan manusia yang mendiami daerah-daerah tertentu. Dan ternyata tidak hanya ras, etnis, manusia juga terdiri dari gender yang berbeda, di mana fungsi dan peranan sosial dikonstruksikan terhadap masyarakat laki-laki dan perempuan. Jadi ada ras yang berbeda, ada etnis yang berbeda, dan ada gender yang berbeda. Jika kita melihat, ternyata Alkitab kita dalam Perjanjian Lama juga berbicara tentang ras dan etnis, di mana dikatakan dalam Perjanjian Lama memberi ruang kepada kepelbagaian atau keberagaman. Hal ini kita lihat dari anak-anak keturunan Abraham dan Yakub diminta untuk memberi tumpangan bagi orang asing bagi mereka, tanpa melihat mereka suku mana dan warna kulit yang berbeda. Di mana dikatakan hak-hak orang asing juga diperhatikan. Kitab Keluaran 22 ayat 21 dituliskan, janganlah menekan atau menindas orang asing, sebab kamu pun dahulu orang asing di tanah Mesir. Kemungkinan orang asing yang dimaksud adalah orang berasal dari daerah yang berbeda atau dari suku bangsa yang berbeda. Kita juga melihat di dalam Perjanjian Baru tentang ras dan etnis, di mana di dalam Perjanjian Baru ada sikap dua orang tokoh sentral, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Rasul Paulus, yang jelas mengisyaratkan solidaritas dan tidak membeda-bedakan ras dan etnis, di mana para pengikut Rasul Paulus terdiri dari orang Yahudi, Helenis, orang Yunani, bahkan orang-orang dari Asia Kecil. Yesus juga menceritakan dalam Lukas 10 ayat 25-37 tentang perumpamaan yang menarik dari orang Samaria yang baik hati, di mana kita tahu pada zaman itu orang Samaria dengan orang Ibrani atau Israel itu tidak terlalu dekat, bahkan berseberangan.
Sejajar dengan itu, Rasul Paulus juga mengatakan tidak ada orang Yunani dan tidak ada orang Yahudi, semuanya sama dan dikasihi oleh Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-12. Tuhan Allah itu Esa dan menciptakan manusia dalam kepelbagaian ataupun dalam keberagaman. Kemudian kita akan melihat apa kata Alkitab tentang kesetaraan gender antara pria dan wanita. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menunjukkan bahwasanya kaum Hawa atau kaum wanita seringkali dinomorduakan di kalangan orang-orang Israel. Namun, kalau kita melihat, Yesus pernah menerima seorang perempuan yang meminyaki kakinya. Hal itu merupakan sesuatu yang tabu. Namun, menunjukkan betapa Tuhan Yesus mengasihi baik wanita maupun perempuan dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya di dalam Tuhan. Yesus juga berteman dengan Marta dan Maria. Dan Yesus juga menunjukkan pengampunan yang luar biasa bagi perempuan yang berzina. Padahal menurut hukum Yahudi, perempuan yang berzina harus dihukum dan dilempari dengan batu sampai meninggal. Namun Yesus menunjukkan kasih-Nya karena Dia mengasihi semua orang, termasuk wanita dan pria. Dalam kitab Perjanjian Lama tampil beberapa perempuan yang memimpin dan menjadi orang-orang penting yang menyelamatkan bangsa Israel. Contohnya ada Deborah, Miriam, Ratu Esther, dan contoh-contoh yang lain. Hal ini menunjukkan baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menekankan bahwasanya wanita atau perempuan setara dengan pria atau laki-laki dalam melakukan rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya masing-masing dan juga di dunia ini. Dapat disimpulkan bahwa Alkitab tidak merendahkan kaum perempuan. Bahkan ada cerita penciptaan dapat dilihat betapa pentingnya kaum perempuan, begitu pula kaum laki-laki. Jadi, hak laki-laki dan perempuan merupakan hak ajasi yang diberikan Allah sejak manusia diciptakan. Jadi harus kita syukuri. Ini dalam hal kesetaraan gender. Dengan demikian, paham kesetaraan gender telah ada sejak manusia diciptakan. Wow, berarti sudah lama sekali. Manusia laki-laki dan perempuan hanya memiliki perbedaan dari segi seks, yaitu berjenis kelamin laki-laki dan yang lainnya berjenis kelamin perempuan. Sedangkan martabat, harga diri, hak-hak sebagai manusia adalah sama. Hari ini kita akan melihat apa sikap remaja Kristen terhadap ras dan etnis. Kalau kita melihat bahwasanya dalam kehidupan sosial bermasyarakat, diskriminasi ras, etnis, dan gender adalah sikap yang melanggar hak ajasi manusia. Begitu banyak masalah-masalah oleh karena keterbatasan pengetahuan atau ketidaktahuan tentang indahnya ras dan etnis yang berbeda. Secara alami ada manusia yang memang berbeda satu dengan yang lainnya dari jenis kelamin, ras maupun etnis. Namun, hari ini kita harus menyadari perbedaan itu tidak dapat dijadikan alasan pelecehan ataupun perendahan terhadap sesama manusia. Harus saling menghormati, harus saling menghargai. Dari segi iman Kristen, Alkitab tidak pernah mengajarkan sikap diskriminasi terhadap manusia yang berbeda ras, etnis, atau suku bangsa maupun jenis kelamin. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, pemberian label negatif terhadap sesama yang berbeda ras, etnis, dan jenis kelamin adalah sikap yang bertentangan dengan iman Kristiani. Bagaimana dengan gender? Kita dapat melihat dalam Kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang kedua menyangkut penciptaan manusia, ada beberapa gagasan yang berkaitan dengan keberadaan perempuan dan kesetaraan gender. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama 26-28a yang diperkuat dalam teks Alkitab Kejadian 2:18 bahwa manusia laki-laki dan perempuan merupakan gambar Allah dan diberi tugas yang sama untuk mengatur dunia dan segala ciptaan, dan mereka adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Kejadian 2:18 ternyata manusia, khususnya laki-laki, tidak dapat hidup seorang diri saja, karena itu perempuan diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki. Hal ini dapat kita simpulkan dalam beberapa hal. Ternyata
laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mereka adalah wakil Tuhan karena mereka memiliki citra Allah, imago-nya Tuhan. Harus disadari laki-laki dan perempuan diberi hak dan kewajiban serta kepercayaan yang sama untuk menyelenggarakan kehidupan serta mengatur dunia dan semua ciptaan lainnya. Baik laki-laki maupun perempuan diberi berkat yang sama oleh Tuhan, dan perempuan merupakan penolong bagi laki-laki. Sebaliknya laki-laki merupakan penolong bagi perempuan. Bukan sekedar penolong saja, tapi penolong yang sepadan. Hal ini menunjukkan harus bekerja sama untuk mengerjakan maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan masing-masing umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, hari ini remaja Kristen, mari sadari, ras, etnis, dan gender tidak menjadi alasan untuk boleh kita membuat perbedaan satu dengan yang lain, dan hal ini merupakan hal yang indah dan kita harus saling menghargai walaupun mereka berbeda warna kulit dengan kita, berbeda suku dengan kita, dan juga berbeda gender dengan kita. Di dalam Tuhan kita sama-sama pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama pribadi yang diberkati oleh Tuhan, dan sama-sama pribadi yang memiliki rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Salam keberagaman, salam hargai, salam cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.